Ruben Onsu diduga terseret menjadi tersangka terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang terjadi di tengah prahara hak asuh anaknya dengan Sarwenda Tan belakangan ini, yang masih diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruben Onsu dilaporkan oleh seorang berinisial P pada tahun 2025 lalu, korban berinisial DM. Setelah setahun berlalu, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi termasuk saksi ahli telah diperiksa. Ruben Onsu telah diagendakan untuk dipanggil pekan depan untuk diperiksa terkait statusnya sebagai tersangka. Lantas, seperti apa kronologi terjeratnya Ruben Onsu dalam kasus ini dengan tuduhan diduga melakukan penipuan dan penggelapan? Seperti apa respon sahabat lama Ruben Onsu Aditya Gumai atas status tersangka Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah memanasnya prahara hukum terkait gugatan hak asuh anak yang saat ini masih dijalani oleh Ruben Onsu versus Sarwenda Tan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baru-baru ini, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap bahwa telah menetapkan diduga artis Ruben Samuel Onsu sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pihak Kepolisian Metro Jakarta Selatan melalui Kasih Humas AKP Joko Adiwibowo mengonfirmasi bahwa perkara ini berawal dari laporan yang masuk pada tanggal 22 Agustus 2025 dengan pelapor berinisial P. Dalam hal ini, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi juga mengungkap bahwa yang menjadi korban adalah seseorang inisial DM. Pertama, saya lawyernya Ruben untuk masalah hak asuh anak, ya. Dan terkait dengan masalah yang kemarin itu ramai dibicarakan banyak orang ya di media sosial juga itu ramai tentang adanya pemberitahuan ya, pengumuman dari pihak Polres Jakarta Selatan gitu ya. Meskipun saya tidak mengerti ya kenapa harus ada pengumuman gitu ya, kenapa kok publik harus tahu tentang hal itu, sementara bukankah yang lebih penting tahu adalah orang yang bersangkutan ya. Tapi oke lah, terlepas dari itu saya juga masih belum dapat komunikasi dari kemarin sore ketika teman-teman media menghubungi saya terkait dengan masalah berita penetapan tersangka itu, dan baru berkomunikasi pagi tadi dengan Ruben, dan dia menceritakan tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu. Namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan nggak lari dari tanggung jawabnya. Nah, jadi Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak, dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya. Ruben butuh uang ya, butuh uang, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada
kerjasama. Kita tahu ya bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu, Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben ya terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya. Pertama tentu adalah biaya-biaya untuk rumah ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya, karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian. Ya, banyak mengalami kerugian. Ruben dikhianati oleh orang yang dia percaya gitu ya. Jadi ada pembobolan kartu kredit Ruben yang dipercayakan kepadanya. Kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben, kerugian itu hampir mencapai 100 miliar gitu ya. Karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berdasarkan laporan polisi nomor 310 8 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggalnya 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. AKP Joko Adi juga menjelaskan bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap perkara tersebut. Dan pada tanggal 25 April 2026, perkara tersebut sudah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian AKP Joko Adi juga mengungkap bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang jumlahnya kurang lebih sudah 6 saksi termasuk saksi ahli. Dan beberapa hari lalu, pihak penyidik juga sudah melakukan gelar perkara atas kasus ini. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan terlapor diduga adalah Ruben Onsu, statusnya sudah naik menjadi tersangka. Lalu dibuatkan surat penetapan tersangka atas Ruben. Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Usai ditetapkannya Ruben Onsu sebagai tersangka, AKP Joko Adi juga mengungkap terkait agenda pemanggilan terhadap Ruben Onsu. Menurutnya, Ruben Onsu telah diagendakan untuk diperiksa sebagai tersangka pada pekan depan. Namun, belum diungkap tanggal pastinya Ruben Onsu dipanggil. RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kapan, Pak? Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan.
AKP Joko Adi juga menjelaskan terkait kronologi kasus yang menjerat Ruben Onsu menjadi tersangka. Menurutnya, hal itu bermula dari terlapor Ruben Samuel Onsu mempunyai sebuah usaha, lalu ditawarkan kepada korban berinisial DM untuk menginvestasikan dananya. Lalu, pihak korban DM pun tertarik dengan penawaran tersebut. Lalu timbul sebuah kesepakatan dengan keuntungan yang dijanjikan. Namun, ketika waktu yang disepakati tiba, ternyata keuntungan yang dijanjikan belum juga didapatkan oleh DM. Tak hanya itu, bahkan modal dari DM pun diduga belum dikembalikan RSO kepada korban. Karena itulah pihak korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2025. Sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan. Jadi di bidang jual beli produk, ya, dan ini bagian dari materi penyidikan ya rekan-rekan ya. Nanti pada akhirnya akan kita sampaikan. Di sisi lain, Aditya Gumai beri tanggapan usai Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Lantas, seperti apa respon Aditya Gumai selaku sahabat Ruben Onsu atas status tersangka yang menjerat Ruben? Menanggapi status Ruben Onsu yang kemarin telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang diselidiki pihak Polres Metro Jakarta Selatan, sahabat lama Ruben Onsu yaitu Aditya Gumai juga menyampaikan pendapatnya terkait status Ruben Onsu tersebut. Menurut Aditya, kalaupun Ruben Onsu melakukan pinjaman yang berbuntut adanya sebuah laporan polisi atau lain sebagainya, Aditya Gumai meyakini bahwa uang yang dipakai itu bukan untuk diri Ruben sendiri. Aditya Gumai bahkan mengungkap kebutuhan pribadi Ruben sebulan cukup sejumlah 10 juta rupiah. Aditya Gumai juga menyampaikan bagaimana jadi Ruben harus mencari uang untuk menutupi berbagai kebutuhan keluarga hingga 225 juta per bulan. Belum lagi cicilan rumah, bayar gaji karyawan, dan kebutuhan lainnya. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak, yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dalam hidup Ruben. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya, tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasrah. Oh iya ya, ini ujian tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben.
peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia, ya kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan terhadap Ruben. Menurut Aditya Gumai, Ruben Onsu memiliki banyak aset yang nilainya cukup besar untuk menutupi seluruh pinjamannya. Namun, proses untuk menjual aset itu, menurut Aditya, membutuh waktu yang tidak sebentar. Ia merasa bahwa Ruben Onsu adalah seorang sahabatnya yang luar biasa. Ruben tuh masih punya banyak aset gitu loh. Kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu loh. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul. Kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya. Bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya, dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget itu gitu. Jadi ya itu tadi, Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang lain. Tapi emang saat ini Ruben butuh space, butuh waktu, dan perlu berbagai macam tindakan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya gitu. Termasuk yang tadi dibilang ya, apakah memang Ruben sekarang menjadi tersangka karena pinjamannya dan lain sebagainya, itu butuh waktu untuk Ruben satu persatu menyelesaikan. Apakah Ruben benar akan mengundurkan diri dari entertain? Lalu kemudian dia ingin benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri ya, seperti yang dia impikan, dia ingin tinggal di Madinah dan lain sebagainya, belajar agama lebih dalam sampai dia betul-betul mendapatkan kesehatan mentalnya gitu. Dan kemudian dia mungkin balik lagi ke dunia entertain, kita nggak tahu. Di sisi lain, Ruben Onsu tegaskan tolak syarat baru dari Sarwenda usai jalani sidang mediasi yang berujung gagal. Lantas, apa alasan Ruben Onsu menolak syarat dari Sarwendatan untuk ditambahkan ke Akta 39? Pihak artis Ruben Onsu mengungkap alasan gagalnya mediasi dengan Sarwendatan dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di antaranya adalah seperti diungkap pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, yang menyatakan bahwa pihaknya merasa keberatan terhadap adanya syarat tambahan terkait kondisi kesehatan yang disebut menjadi salah satu ketentuan sebelum dirinya bisa bertemu dengan anak-anak. Menurut Minola Sebayang, persoalan tersebut bukan sekedar mengenai boleh atau tidaknya Ruben bertemu dengan anak-anaknya. Namun pihaknya menilai adanya syarat baru tersebut yang sebelumnya tidak terdapat dalam Akta 39 saat perceraian justru dapat membatasi hak Ruben sebagai seorang ayah. Minola Sebayang menegaskan bahwa Ruben tetap berpegang pada kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat. Dalam kesepakatan tersebut, menurut pihak Ruben, telah diatur mengenai hak untuk bertemu dan berkumpul bersama anak-anak selama 2 atau 3 hari dalam seminggu tanpa adanya persyaratan tambahan seperti yang kini jadi perdebatan. Iya, tapi Ruben nggak mau. Karena harusnya syarat itu dari awal dong dibicarakan. Jangan mendadakan, dan kalau memang ada hal, sama kami khawatir. Kalau memang dia sekhawatir itu, kok baru sekarang khawatirnya? Harusnya khawatirnya dari dulu, kan dia yang menemani Ruben pada waktu titik terendah kesehatannya. Harusnya dia ketat mengawal Akta 39 itu. Betul tidak? Kalaupun nggak mau dicantumkan secara belak-belakan, harusnya ada solusi untuk mengatur syarat itu. Karena kecemasan yang berlebihan. Karena dialah saksi mata dalam perkawinan Ruben di titik terendah kesehatannya, menurut dia seperti itu. Loh, itu nggak ada kok. Dan selama ini juga nggak jadi persoalan kok. Jadi terkait dengan masalah quality time yang diperlukan oleh Ruben dengan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 itu,
pihak sana kan tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu tapi dengan tambahan syarat, ya. Ada beberapa syarat, satu adalah syarat kesehatan, ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan. Kesehatan itu kan bisa bapaknya nggak lagi flu. Kan bisa. Nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.